Rumba. Kita akan lanjut kelas belajar kali ini, masih belajar dari dapur dengan menghitung nilai susut. Nah, menghitung nilai susut ini apa? Kita akan menghitung nilai susut dari barang-barang yang kita gunakan untuk berproduksi. Contoh tadi, saya menggunakan barang-barang ini untuk dipakai membuat puding, maka barang-barang ini suatu saat pasti akan rusak. Sebelum dia rusak, kita harus menghitung berapa nilai kerusakan dia nanti agar kita bisa menabung uangnya untuk kita simpan. Sebab jika ini rusak, kita sudah punya uang untuk mengganti. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan menghitung kerusakan barang ini berdasarkan waktu setiap kali kita pakai. Oke. Saya punya barang-barang ini. Pertama ada panci. Waktu saya beli harganya Rp50.000. Ini panci stainless. Lalu yang kedua ada timbangan. Timbangan sudah lama ini. Waktu saya beli harganya Rp83.000. Lalu ada piring. Ini juga piring sudah lama. Harganya Rp3.000. Saya beli. Lalu ada sendok. Ini juga sendok sudah lama. Terus saya beli harganya Rp5.000. Lalu ada kompor. Ini kompor saya. Kompor juga sudah lama. Waktu saya beli harganya Rp750. Dan di dalam sini ada tabung gas 12 kg. Sudah lama juga. Waktu saya beli harganya Rp375. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung? Caranya adalah karena setiap hari bisa dipakai untuk produksi, kita lihat dulu 1 tahun itu berapa hari. 1 tahun ternyata ada 365 hari. Nah, karena itu kita bisa lihat dari 365 hari ini, kira-kira panci ini berdasarkan pengalaman akan berapa hari digunakan, berapa lama kita gunakan kalau dia hanya dipakai untuk bikin-bikin puding saja. Oke, misalnya dia akan bertahan selama 5 tahun, maka 365 ini kita kali dengan 5 tahun, ya. 365 kita kali 5 dulu, maka akan ketemu angka 1825 hari, ya. Sehingga sekarang kita tinggal membaginya. 50.000 dibagi 1825 hari. 50.000 kita bahagi 1825 sama dengan 27. Nah, tidak ada angka Rp27, maka kita bisa membulatkan ke atas menjadi Rp50. Setiap kali kita pakai, dia susut seharga Rp50. Berikutnya timbangan. Nah, timbangan ini mungkin juga dia bisa 5 tahun, ya. Kita prediksi. Jadi dia dibahagi lagi 185 hari. Maka kita kali lagi 83.000 kita bahagi 1825 sama dengan 45, ya. Karena tidak ada juga Rp45, maka kita bulatkan lagi menjadi 50. Oke, sekarang piring, ya. Piring ini mungkin dia tidak akan sampai 5 tahun karena dia bisa rentan pecah, bisa jatuh, ya, dan lain-lain. Mungkin dia hanya 2 tahun saja. Jadi coba kita kali 365 dikali 2 tahun, ya. 35 dikali 2 dapat angka 730 hari. Kita bahagi lagi 3.000 dibahagi 730, maka akan ketemu angka 4. Murah sekali, ya, hanya Rp4. Tidak ada angka Rp4, ya. Kita taruh saja 50, ya. Atau 25 juga boleh. Tapi saya menggunakan 50. Sendok, ya. Sendok ini juga bisa lama sekali. Dia juga bisa 5 tahun karena dia tidak akan patah, ya, kecuali kalau kita toki-toki atau dicuri atau dia hilang. Tapi kalau tidak, dia bisa bertahan selama 5 tahun. Maka kita juga bisa membagi dengan 1825 hari untuk 5 tahun. Dengan cara yang sama, 5.000 kita bahagi
bagi dengan 1825, ketemu angka Rp2. Nah, Rp2 juga tidak ada ya. Mari kita bulatkan saja jadi 50. Oke, sekarang kompor. Nah, kompor ini juga kalau dia kita rawat dengan baik, dia bisa lama sekali, bisa 10 tahun, dia bisa lebih dari 10 tahun atau kurang dari 10 tahun, tergantung bagaimana perawatannya kita. Namun kalau kita pakai untuk produksi, dipakai hari-hari dan bikin puding dalam jumlah banyak, boleh jadi ada saat dimana kecelakaan, pudingnya tumpah dan lain-lain, boleh jadi kompornya bocor, maka mungkin dia hanya akan bertahan dalam 5 tahun. Kita bahagi lagi 1825 hari untuk 5 tahun. Dengan cara yang sama, Rp750.000 kita bahagi 1825, akan ketemu angka Rp410. Sama seperti tadi, karena tidak ada angka Rp10, kita bulatkan menjadi 400. Dan terakhir tabung ya. Tabung ini juga tergantung perawatannya kita, tapi saya mau pakai juga 5 tahun misalnya, dia baru akan rusak kalau dia tidak bocor cepat. Kita bahagi dengan 1825 hari, 375.000, kita bahagi dengan 1825 hari, ketemu angka Rp205. Oke, sama seperti tadi, tidak ada angka Rp5 lagi berlaku, maka kita bulatkan jadi 200. Inilah nilai susut kita, ibu-ibu sekalian, dari barang-barang yang kita gunakan ini setiap kali kita pakai. Sekarang tinggal dijumlahkan, 200 tambah 400 ditambah 50 ditambah 50 tambah 50 ditambah 50, totalnya Rp800. Inilah nilai susut dari semua barang-barang yang kita gunakan. Sebagai contoh hari ini untuk membuat puding Rp800. Maka saya harus menyimpan Rp800 setiap kali saya menggunakan barang-barang ini, supaya kalau ini rusak nanti ada ganti. Oke, ibu-ibu sudah bisa? Nah, karena itu tugas pada kelas belajar menghitung nilai susut ini adalah ibu-ibu sekarang coba kembali ke dapur, lihat semua apa saja alat-alat produksi yang ibu-ibu gunakan. Apakah ada sendok, ada panci, ada timbangan, ada kompor, ada loyang, dan lain-lain, atau yang bikin kue kering ada oven ya, dan lain-lain, ada penggiling mungkin, penggiling mie, pembakar ikan. Silakan ibu-ibu bikin nilai susutnya seperti ini ya. Kerjakan lembar kerja nilai susut bersama fasilitator yang akan membantu ibu-ibu belajar di rumah. Oke? Salam membina padagi, Bang Kele Neumbang.